Tahu sufufakum karena tasbih subuh taman sholat pas diangkatkan dan diluruskan. Selanjutnya saya tidak ingat Allah. Allahu Akbar. Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainai yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Wa atubu ilaih. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Alhamdulillah ala kulli syai'. إلى يوم أنت مولانا سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده لا إله إلا الله الحمد لله.
Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli hal. Allah akbar alhamdulillah katsiran subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam mengatakan aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin the main cause of all crime, sebab utama dari hampir seluruh kemaksiatan dan kejahatan itu adalah itu anil nafs, memperturutkan syahwat. Jadi syahwat jahat yang diperturutkan itu awal semua kejahatan. Apakah berzina, naudzubillah, apakah korupsi, membunuh, mencuri, apapun itu akarnya adalah karena memperturutkan syahwat. Sebelum syahwat itu menguasai diri, ya manusia dibuat lalai. Lalai itu nanti yang akan menjerumuskan dirinya di dalam kejahatan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sejak dari adanya manusia sampai sekarang, ya, maka orang itu lagi-lagi ditentukan oleh orientasi. Yes. Kita adalah apa yang kita orientasikan. Kalau yang kita orientasikan adalah sesuatu yang memang baik, maka insya Allah akan baiklah. Ya, tapi kan kebanyakan kita mungkin punya orientasi yang baik, tapi banyak penghalang-penghalang, ya. Apakah pergaulan, bacaan, tontonan. Ini yang kita hadapi dan generasi-generasi kita, anak keturunan kita. Ya, alhamdulillah kita bisa hadir ke masjid, sholat untuk 10-15 menit. Tapi di luar sana begitu kita keluar, yang kita hadapi berbeda. Apa yang kita lihat, yang kita baca, yang kita tonton setiap hari, yang ada di tangan kita. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadisnya itu, dua nikmat yang sering melalaikan manusia itu adalah ketika dia sehat, ya, atau ketika dia punya waktu yang lapang. Ya, kalau orang sehat itu banyak maunya, pingin ini, pingin itu, pingin kesana, pingin kemari, merasakan ini, merasakan itu. Kalau dia sehat, padahal kalau dia sakit, maunya cuma satu, sembuh, waktu lapang. Dan ini sering dilalaikan. Maka Bapak Ibu, kalau kita udah bicara syahwat itu, ya banyak sekali itu cabang-cabangnya. Mungkin syahwat kepada lawan jenis, ya, naudzubillah, ya, ketidakmampuan mengendalikan syahwat kepada lawan jenis itu, naudzubillah. Berita-berita yang kita lihat mengerikan. Ya, sekarang ada podcast, karena setiap orang bisa buat konten, itu berdasarkan survei, konten yang paling banyak diminati anak-anak remaja itu ya konten tentang seks. Maka podcast yang terkait dengan seks, itu ada tuh podcastnya itu.
ada bincang malam lah, bincang ranjang lah. Dia ceritalah nanti berhubungan intim sama saudara kandung, berhubungan intim sama suami orang lain, istri orang lain. Nggak ada malunya sedikit pun. Hanya pakai tutup kacamata saja, terus dia cerita semaunya. Dan baru beberapa kali dibuat konten seperti itu sudah 6 juta subscriber. Itulah yang dikonsumsi oleh generasi-generasi kita. Itu yang disengaja bikin podcast. Belum lagi korban-korban pelecehan seksual. Bahkan di rumah tahfiz ada begitu. Ya, di rumah tahfiz ada, naudzubillah. Jadi pesantren beberapa oknum ustaznya, oknum kiainya, ini mengerikan ya. Ya, jadi ini baru syahwat kepada lawan jenis. Dan ini yang banyak menjatuhkan manusia, menghinakan manusia itu ya tidak mampunya mengendalikan syahwat kepada lawan jenis. Dan Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadisnya, orang yang paling dibenci Allah itu adalah salah satunya udah tua tapi masih berzina. Udah tua tapi masih berzina. Maka itu nanti sampai di hari kiamat pun tidak dilirik oleh Allah sama sekali. Maka kita disuruh mengendalikan syahwat kepada lawan jenis ini dengan menjaga mata, menjaga pandangan. Maka kita oleh Al-Quran disuruh jangan mendekati zina, jaga pandangan. Ya. Apalagi misalnya syahwat itu kan adalah akumulasi. Kenapa orang bisa tidak mengendalikan syahwatnya? Ada yang tidak seimbang dari pola makan. Nah, makan tadi syahwat kepada lawan jenis. Tambah lagi syahwat kepada soal makanan. Ya. Makanan ini juga sesuatu yang melalaikan. Maka ada istilah orang sekarang, you what you eat, gitu ya. Kamu adalah apa yang kamu makan. Kata dokter kesehatan itu, kalau kita banyak makanan yang keras-keras, yang alot-alot, hati kita tuh nanti jadi alot. Ya, jadi ulama-ulama dulu pernah itu karena terlalu asik makanan yang enak, lalai, akhirnya besok dia mengatakan, ya Allah, insya Allah dalam 5 tahun ke depan saya tidak akan makanan ini, karena ingin menjaga itu dari syahwat kepada makanan. Ini syahwat kepada lawan jenis, syahwat kepada makanan. Apalagi yang ketiga nih yang sering menjatuhkan, rakus kepada jabatan ini. Begitu menjabat lupa diri. Ya, oknum-oknum pejabat itu udah saling tahu sama tahu. Teman saya yang jadi rektor, begitu ada persaingan menjadi rektor periode kedua, bersaing, akhirnya saling melaporkan ke polisi. Dua-duanya kena, dua-duanya tersangkakan suap. Begitu divonis di pengadilan 6 tahun, terus nego sama hakimnya. Teman saya sendiri yang rektor itu, kata rektor, bisa nggak yang 6 tahun ini jadi 2 tahun? Kata hakimnya, ya apa yang tidak bisa? Gimana caranya? Ya 500 juta. Kata rektor, saya nggak punya uang. Kata hakimnya, Anda kan punya Pajero Sport. Kata hakimnya tahu itu mobil yang dipakai oleh ini. Ya Allah, dalam hati saya, berapa hakim yang bersih, berapa hakim yang seperti ini? Itu real. Jadi begitu besok dibawa uang itu dalam plastik kresek, diisi sama ajudannya. Setelah ditunggu Pak Hakim di toilet. Jadi penyerahan uang itu di toilet karena di mana-mana ada CCTV. Ini fenomena dari oknum-oknum hakim. Bagaimana oknum-oknum yang lain? Alhamdulillah. Inilah sahabat-sahabat yang terus mengganggu. Ya, sahabat lawan jenis, banyak menghancurkan, menghilangkan, sahabat kepada makanan, sahabat kepada
kekuasaan, syahwat pada jabatan. Ya, ya itu nanti berhubungan dengan syahwat pada hartanya. Ya, berapa banyak orang yang tenggelam di dalam dunia seperti ini dan tidak bisa mengendalikan diri. Nauzubillah. Belum lagi di sahabat-sahabat yang lain. Dan itu adalah akumulasi dari semua kejahatan-kejahatan. Sahabat kepada ingin selalu berbicara kadang-kadang yang orang yang mengaku beriman kata Rasulullah itu menghindari perkataan-perkataan yang tidak penting. Itu termasuk sahabat pada mulut itu. Kata Rasulullah SAW itu ada segmen khusus itu yang mengajak, membujuk seseorang itu agar selalu berbicara meskipun yang dibicarakan itu tidak penting. Itu bagian daripada syahwat. Jadi anggota tubuh kita ini kalau nggak kita jaga ya itu tadi ada syahwat mata, syahwat berbicara, ada syahwat mata itu tidak bisa mengendalikan apa yang pantas untuk ditonton, tak bisa mengendalikan apa yang harus bicara. Jadi kehormatan diri kita ini kata Rasulullah, keselamatan seorang yang mengaku beriman itu ada pada keselamatan lisannya. Itu bagian daripada syahwat kita ya. Termasuk semua itu syahwat ingin dipuji, syahwat ingin yang dianggap orang lebih hebat, ingin lebih kaya, maka pamer-pamer. Ya, fenomena orang ya kalau di Jakarta yang saya tahu akan sedikit maju dan di mobil yang sebenarnya dia belum sanggup itu. Baru nanti ketika udah bulan ketiga ditarik lagi oleh showroom karena nggak bisa bayar ini. Betul, nggak bisa bayar cicilan. Kenapa? Syahwat ini dianggap orang hebat, ingin lebih kaya. Itu kan semuanya syahwat. Jadi pantas sekali kalau Imam Ibnu Athaillah itu awal dari semua kejahatan, kehinaan itu adalah syahwat yang tidak bisa dikendalikan. Tubuh kita ini dari atas sampai bawah itu mengandung syahwat. Kalau tidak bisa kita kendalikan, maka itu akan menghinakan diri kita. Dan Quran menyatakan dengan jelas dan tegas, kalau berbicara qaulan layyina, berbicaralah yang lembut. Ya, ada namanya qaulan ma'rufah. Kalau berkata-kata, kata-katakanlah yang baik. Saya punya teman, alhamdulillah ya. Maksudnya mau bersandar gurau, tapi tidak cocok. Itu kan sahabat berbicara tidak penting. Begitu ada dalam gathering, temannya bawa istri, apa kata orang ini? Oh, istri kamu cantik sekali ya. Saya kasih ya nomor handphone istrimu ke pengusaha-pengusaha, ke pejabat-pejabat. Suaminya tersinggung, maksud kamu apa? Minta nomor istri, mau membagikan nomor istri saya ke pejabat-pejabat, ke pengusaha-pengusaha. Istri saya apa? Nah, jadi bertengkar sampai dia terjadilah dendam kesumat yang berkelanjutan. Nah ini kadang-kadang syahwat berbicara nggak bisa dikendalikan. Ya makanya Quran begitu. Kalau berkata-kata, kata-katalah yang qaulan tsaqilan. Nggak usah lalu bertele-tele yang singkat. Qaulan tsaqilan, qaulan syadidan, qaulan ma'rufah, qaulan karimah. Jadi banyak sekali. Supaya kita nggak dikendalikan oleh syahwat untuk berbicara yang tak penting-penting. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita itu akan dimuliakan Allah. Kalau kita bisa menjaga keseluruhan syahwat yang Allah memang kasih potensi kepada kita. Tapi kalau kita tidak bisa menjaga juga, kalau sudah dikendalikan syahwat, nggak lihat umur. Mau umurnya 70, 80, kalau nggak bisa dikendalikan syahwat, seorang kakek itu memperkosa cucunya banyak, ada itu. Ya, sama-sama jamaah datang ke masjid itu di Jakarta, saya diceritakan seorang ustaz juga. Si suaminya ini rajin ke masjid sholat subuh, tapi istrinya nggak pernah dibawa.
Ada istri orang lain yang juga dari sering ke masjid sholat subuh, berjumpa di masjid, sama-sama saling membayangkan, si perempuan membayangkan kalau saya punya suami yang juga ada di masjid, saya lebih bahagia. Si laki-laki juga marah begitu kalau saya punya istri yang juga mau ke masjid. Beda, mereka berjumpa, bincang-bincang, timbul rasa suka. Udah tua ini 70 berzina mereka di luar. Ya, umur 70 itulah. Allah tunjukkan kita banyak dihinakan Allah itu karena kita tidak bisa mengendalikan diri. Jadi nasihat Imam Ibnu Athaillah ini benar-benar setiap detik kita ingat. Karena sholat yang 10 menit ini ketika keluar bisa kalah kita. Ibarat ibadah kita itu seperti api di lilin yang kecil, godaan di luar seperti tsunami. Ya, makanya kita disuruh menjaga diri kita. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika minan nafsi la tashba'. Di dunia aku dan syahwat yang nggak bisa aku kendalikan. Itulah cara kita menyelamatkan diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat subuh masih jam 6.15. Fajar prayer still 6:15 di Masjid At-Tahir, Los Angeles, California.